Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di akhirat nanti setelah proses perhitungan, yakni hisab selesai, manusia terbagi dua kelompok. Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, sedangkan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Selesai hisab atau perhitungan itu, iblis laknatullah alaih, yakni makhluk yang dilaknat oleh Allah, berpidato di hadapan kelompok penghuni neraka. Pidato iblis itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Ibrahim ayat 22. Dan pidato iblis itu bukan pidato biasa. Menurut tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari, khutbah iblis itu merupakan pidato yang sangat menyentuh hati, bahkan sangat menyayat hati. Semua manusia dari kelompok penghuni neraka yang mendengarnya heboh dan menangis. Jadi inilah terjemahan surat Ibrahim ayat 22. Berkata syaitan tatkala perkara hisab sudah selesai. Syaitan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang sangat benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Dan aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu mendapat siksaan yang sangat pedih. Jadi itulah pesan iblis terhadap penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya dengan ayat 23. Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka akan kekal di dalamnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Surat Ibrahim ayat 22 dan ayat 23. Mendengar pidato iblis terlaknat tersebut, yakni ayat 22, semua penghuni neraka itu merasa sangat susah dan tertipu. Mereka semuanya menangis dan menyesal. Namun penyesalan ketika itu tidak ada gunanya lagi. Dan mereka tambah sedih mendengar ayat 23 yang menceritakan orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dimasukkan ke dalam surga. Karena itulah, kaum muslimin perlu mengambil hikmah Idul Fitri dengan berupaya menjadi muslim yang kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrah artinya kembali kepada syariat Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita semua tegakkan perintah agama ini, antara lain menegakkan sholat 5 waktu dengan sebaik mungkin dan rutin mentadabburi Al-Quran. Salah satu gelar yang disematkan kepada bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, atau bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan membaca Al-Quran. Karena itu, setelah Ramadan berlalu, kaum muslimin harus tetap rajin membaca dan mempelajari Al-Quran, agar hidupnya selamat di dunia maupun di akhirat. Tentunya Allah punya maksud dengan mengungkapkan pidato iblis itu di dalam Al-Quran. Jadi intinya adalah Allah memberitahukan kita semua mengenai hal tersebut, agar jangan sampai kita di akhirat nanti setelah hisab mendengar khutbah iblis. Itu adalah khutbah yang sangat menyentuh hati, tapi jangan sampai kita mendengarnya. Sebab jika kita mendengar khutbah iblis tersebut, berarti kita termasuk ahli neraka. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, jadi itulah mengenai khutbah iblis yang membuat semua orang menangis kelak di dalam neraka. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.